Assalamualaikum friend, kembali lagi di channel YouTube kita, Eni Daniel. Nah friend, di video kita kali ini, Eni Daniel akan mengajak kalian jalan-jalan dan juga wisata edukasi di salah satu tempat wisata yang ada di kota Yogyakarta. Yes, nama tempatnya adalah Museum Benteng Van de Burg. Penasaran kan seperti apa di dalam Museum Benteng Van de Burg Yogyakarta? Jangan kemana-mana ya friend, tonton sampai habis, jangan di skip. Videonya akan tayang setelah opening berikut ini. Happy watching! Museum Benteng Van de Burg merupakan salah satu bangunan yang menjadi saksi bisu peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di Yogyakarta semenjak pemerintah kolonial Belanda masuk ke daerah Yogyakarta. Jadi, jika kita melintasi Jalan Malioboro, di sepanjang jalan tersebut sampai dengan titik 0 km tidak hanya berdiri bangunan pertokoan saja, friend, melainkan ada pula bangunan peninggalan masa kolonial Belanda. Yes, ini adalah museum yang kini menjadi tempat wisata edukasi ya, friend. Nah, kali ini kita akan langsung pesan tiketnya dulu ya, friend. Tiketnya Rp10.000 untuk wisatawan lokal. Di sini transaksinya itu non tunai ya, friend. Jadi kalian harus menyiapkan transaksi dengan non tunai dengan mengisi saldo kalian tentunya. Oke, setelah kita membeli tiketnya dan ini saya membeli untuk 2 orang, totalnya adalah Rp20.000. Langsung saja kita akan explore ke dalam seperti apa. Karena ini adalah pertama kali atau pengalaman pertama kita datang ke museum ini ya, friend. Kita tap-tap dulu di sini. Let's go. Dan pertama kita masuk, wah ini sih benar-benar luas banget friend pelatarannya. Dan kebetulan hari ini cuacanya mendukung banget, sangat cerah sekali Yogyakarta. Untuk informasi friend, jadi Benteng Van de Burg ini adalah benteng perdamaian yang berdiri sejak tahun 1760. Jadi awalnya tuh bernama Rustenburg yang berarti peristirahatan. Jadi benteng ini tuh dibangun atas inisiatif Belanda dengan dalih menjaga keselamatan raja, yaitu Kesultanan Jogja Sri Sultan Hamengkubuwono I. Nah, di balik itu Belanda memiliki alasan tersendiri friend. Jadi alasannya adalah supaya Belanda lebih mudah mengontrol perkembangan keraton tentunya. Di Benteng Van de Burg ini adalah saksi sejarah betapa kuatnya pengaruh Belanda dalam menjajah Indonesia ya friend. Karena posisinya yang strategis di tengah kota, tepatnya di depan keraton Yogyakarta, Benteng Van de Burg ini telah merekam peristiwa-peristiwa penting dan telah mengalami perubahan fungsi dari waktu ke waktu. Benteng Van de Burg sendiri secara historis telah mengalami beberapa kali perubahan fungsi benteng, antara lain dari tahun 1760 sampai 1830 digunakan sebagai benteng pertahanan. Dari tahun 1830 sampai 1945 digunakan sebagai markas militer Belanda dan juga Jepang, dan pada tahun 1945 sampai 1977 digunakan sebagai Mabes Militer RI. Tahun 1977 sampai 1985, benteng ini digunakan sebagai pusat informasi dan pengembangan budaya Nusantara. Hingga tahun 1992 sampai sekarang digunakan sebagai museum khusus perjuangan nasional dengan nama Museum Benteng Van de Burg Yogyakarta. Museum Benteng Van de Burg sendiri memiliki berbagai diorama sejarah Indonesia, mulai dari masa perjuangan sebelum proklamasi kemerdekaan hingga masa Orde Baru. Terdapat pula koleksi-koleksi benda, foto, dan lukisan bersejarah tentang perjuangan nasional di Indonesia. Di Museum Van de Burg juga dilengkapi berbagai diorama koleksi yang ada dengan fitur touchscreen yang sudah canggih, yang mendukung penggunaan media pembelajaran yang interaktif dan mengikuti perkembangan zaman, sehingga pengunjung tentunya akan merasa nyaman, aman, dan pasti betah berlama-lama di sini. Di Museum Benteng Van de Burg ada beberapa ruangan yang tentunya bisa dikunjungi dan diakses oleh pengunjung. Yang pertama, ruang pameran temporer. Kemudian ada ruang audiovisual, ruang auditorium, ruang studi koleksi, ruang konservasi, ruang pengenalan, dan juga ruang game museum. Di Museum Van de Burg terdapat 4 ruangan yang berisikan diorama yang sudah diklasifikasikan berdasarkan rentan dan juga waktu kejadian.
Ruang diorama 1 terdiri dari sebuah diorama yang menggambarkan peristiwa sejarah sejak Perang Diponegoro sampai masa kependudukan Jepang di Jogja, yaitu sekitar tahun 1825 sampai 1942. Selanjutnya, untuk di ruang diorama 2 terdiri dari 19 buah diorama yang menggambarkan peristiwa sejarah sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia sampai agresi militer Belanda. Rentan waktunya dari tahun 1945 sampai dengan 1947. Selanjutnya, di ruang diorama 3 terdiri dari 18 buah diorama yang menggambarkan peristiwa perjanjian Renville sampai pengakuan kedaulatan dari RIS, yaitu rentan waktunya dari tahun 1948 sampai dengan 1949. Selanjutnya, untuk ruang diorama 4 terdiri dari 7 buah diorama yang menggambarkan periode Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sampai masa Orde Baru. Nah, untuk rentan waktunya ini dari tahun 1950 sampai dengan 1974. Jadi bisa kita simpulkan ya friend, jadi di Benteng Van de Broek ini memiliki 4 diorama utama. Dari mulai diorama 1 yang mencakup tentang perlawanan Pangeran Diponegoro sampai awal kemerdekaan, dan terakhir ada diorama 4 yaitu tentang Orde Baru. Oke, bagi kalian yang mau berkunjung ke Museum Benteng Van de Broek ini, catat nih friend, jam buka dan tutupnya. Nah, museum ini buka dari hari Selasa sampai dengan Kamis dari jam 7.30 sampai jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk hari Jumat, museum ini buka dari jam 7.30 sampai jam 16.00 waktu Indonesia Barat, dan hari Sabtu sampai dengan Minggu atau weekend, museum ini buka dari jam 7.30 sampai jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Khusus untuk hari Senin, museum ini tutup ya friend. Dan untuk alamatnya sendiri, Museum Benteng Van de Broek ini berada di Jalan Margomulyo nomor 6, Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Museum ini selalu ramai pengunjung ya friend, apalagi di hari weekend ataupun libur nasional. Ini pasti dipadati oleh para pelajar dari berbagai negara. Karena menurut kita kota Yogyakarta ini kaya banget dengan kebudayaan, sejarah, dan juga wisata-wisata yang mengedukasi. Jadi itu friend, sejarah Museum Benteng Van de Broek beserta fungsi, letak, dan juga koleksi-koleksi di dalamnya. Menurut kita, museum adalah salah satu wahana terbaik untuk kita belajar banyak tentang sejarah. Jadi, jangan lupakan sejarah atau jas merah ya, friend. Oke, friend. Jadi, menurut kita wisata di Yogyakarta itu banyak banget, dan banyak banget museum-museum juga. Ini adalah salah satu museum yang tentunya kita rekomendasikan kepada kalian yang jangan sampai dilewatkan kalau kalian berkunjung ke kota Yogyakarta. Karena di sini kalian akan banyak banget belajar tentang sejarah-sejarah yang tentunya sebelumnya tidak kita ketahui. Dan senangnya kita tuh kalau kita wisata ke Jogja, apalagi ke museum, tiketnya murah, harganya sangat terjangkau menurut kita. Kemudian fasilitasnya lengkap, tempatnya juga bersih, dan pelayanannya ramah banget. Tapi kalau untuk di sini tidak ada tour guide-nya ya friend ya, beda dengan di Museum Arsip Diorama yang kemarin saya jelaskan. Tetapi kalau untuk konsep, kemudian kebersihan, kemudian penataan dan lain sebagainya, menurut kita worth it banget untuk dikunjungi ya friend. Pokoknya sih berjam-jam berada di sini, kalian tidak akan merasa bosan, tidak akan merasa bete, karena di sini tuh banyak banget sejarah-sejarah yang bisa kalian baca, bisa kalian amati, kemudian banyak banget yang bisa kalian pelajari di sini. Jadi nggak akan bosan dan suntuk sama sekali. Bahkan menurut kita waktunya bisa sampai kurang seharian di sini. Oke friend, itu tadi jalan-jalan dan juga wisata edukasi kita kali ini di Museum Benteng Van de Broek, Yogyakarta. Terima kasih yang sudah menonton ya. Semoga tayangan ini bisa menjadi salah satu informasi bagi kalian yang sedang mencari wisata edukasi di daerah Yogyakarta. Terima kasih untuk friend-friendku yang sudah like, subscribe, dan juga komen. Boleh juga di-share ke media sosial kalian. Sampai ketemu lagi di video-video kita selanjutnya. Assalamualaikum.